Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tripodku yang baru, ada mic-nya, ada lampu LED-nya. Ini sudah nyala. Kalau pingin agak redup, ini bisa di tombol sini, tombol main. Nah, ini agak redup. Kalau ingin yang agak terang, di tombol yang plus, ditahan agak lama lah ini. Hati-hati saudaraku, kalau lihat online Anda bisa kapusan, bisa tertipu. Online yang tidak resmi. Contoh videonya itu sudah otomatis anti goncang, ternyata yang dikirim manual. Betul-betul murah, yang tadi cuma 250 tapi fasilitasnya lebih lengkap. Tadi pendakwah kayak orang melihat itu bisa malu sendiri. Matamu picek jancok loh. Ya Allah, lah aku kebablasan. Iso sarapan esuk kuwi lho. Rasane kaya donya iki kaya miliknya. Alhamdulillah Allah, aku ditakdirno, aku diqadar dadi wong melarat, aku dadi wong miskin, bahkan semplah sekalipun aku tetap punya semangat hidup. Aku meskipun seorang pemulung, tapi aku nggak mau. Terus aku koyok rosokan, aku koyok sampah, penampilanku ndak. Aku tetap tampil bersih, tampil oke. Terus orangnya sedekah itu semoga tidak kasihan melihat aku tetapi menghargai. Kita tetap mencari harta yang halal, harta yang berkah, harta yang diridhoi Allah. Hati-hati saudaraku, apabila belanja online itu jangan sekali-sekali belanja yang tidak resmi. Belanja saja ke online yang resmi. Yang pernah kecewa belanja di online yang tidak resmi, nanti komen ya. Bagaimana cerita singkat Anda bisa kapusan lewat online. Karena aku pernah kapusan beli gimbal apa tripod apa anu iki. Nah ini 465, padahal aku beli di toko itu cuma 250, itu lebih lengkap. Ada mic-nya, ada lampu LED-nya, bisa diredupkan, bisa lebih terang. Nah ini cuma gini toh. Ini 465 kaca ya ini. Orang untuk mencari harta, cari saja yang halal. Meskipun sedikit, tapi dari hasil halal, insya Allah lebih berkah daripada banyak sekali, tapi dari hasil yang tidak halal. Ya termasuk main tipu-tipu lah. Orang seperti ini biasanya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kadang-kadang punya anggapan harta itu segala-galanya. Sampai-sampai ada yang mengatakan aku tidak bisa hidup tanpa harta loh. Soalnya aku pernah dengar gosip, entah kenyataannya entah di mana, aku juga nggak ngerti, sampai berani mengakhiri hidupnya karena bisnisnya suatu saat gagal, terus sampai berani menghilangkan nyawanya sendiri dengan mengatakan aku tidak bisa hidup tanpa harta loh lah. Soalnya apa? Harta tahta wanita itu semuanya cobaan, ujian. Orang diberi kekayaan itu juga ujian atau cobaan. Kuat enggak orang ini aku kasih bangkrut, aku kasih melarat, aku kasih enggak punya harta. Nah itu loh. Begitu juga orang yang melarat, orang yang miskin. Kuat enggak kamu jadi orang miskin, kamu jadi orang melarat. Nah, kayak Salaba itu kan orang miskin, orang melarat. Ternyata jadi orang kaya, terus jadi lupa daratan. Waktu ini infak, waktu ini zakat, malah lah itu semua cobaan. Alhamdulillah Allah, aku ditakdirno, aku diqadar dadi wong melarat, aku dadi wong miskin, bahkan semplah sekalipun aku tetap punya semangat hidup. Aku betul-betul orang yang nggak punya, tapi nggak punya malu, bukan begitu.
Meskipun hidup sederhana, pas-pasan, kadang-kadang ya kekurangan, aku tetap bersyukur. Aku tetap bisa menjalani hidupku. Loh, ngene iki lho, rasane kaya wong wis sugih. Iso sarapan esuk kuwi lho. Rasane kaya donya iki kaya miliknya. Karena apa? Ini nanti dari pagi sampai siangnya itu kan bisa untuk cari rezeki lah itu. Jadi orang kaya itu tidak harus berupa harta benda, tidak harus berupa kekayaan, tetapi apa? Kaya hatinya. Nah ini. Hati di sini ya, di sini apa di sini? Nah ya. Yang penting tetap punya semangat hidup. Jan kaya wong nggawa ngena kaya gini. Lah ngene iki lho, cara melok kiron kok golongane bagia apa cak percil kira-kira cocok lek. Terus kaya ya wae. Kaya wong genah-genah. Komen membangun, silakan supaya nanti kedepannya lebih baik lagi. Wong, tapi enek lho wong sing mengakui sajane dadi pendakwah kek. Jadi pendakwah itu ya Allah, orang melihat itu bisa malu sendiri. Kata-kata yang betul-betul tidak sepantasnya itu diucapkan untuk menarik perhatian orang banyak. Yo. Ya contoh ya picek loh. Apa yang pantas seorang ustadz, seorang ulama, seorang pendakwah kok kata-katanya sangat kotor dan jorok. Nah, ini memang tadi cuma contoh. Matamu picek jancok loh. Ya Allah, lah aku kebablasan. Astagfirullahaladzim. Orang mencari apakah ustadz itu termasuk orang yang suci? Belum tentu. Tergantung niatnya, tergantung hatinya. Niat itu nduk ndi tenggane. Nduk kene apa nduk kene? Apa nduk kene? Bu, sing penting pokoke niate. Dengan alasan sedekah terus dan macam-macam, terus maruni sedikit memaksa, terus membuka. Lah, aku kadang-kadang sendiri sampai malu. Aku lihat postingan seperti itu. Ya Allah, enek ustadz kok kayak ngono. Soalnya apa? Orang yang berilmu itu setannya lebih pinter, lebih tinggi untuk menggoda sekalipun itu ustadz. Cara menggodanya itu lewat, kalau dia suka harta, nah itu menggodanya lewat harta. Dadi dakwahmu iku ngene kudune, setan kemungkinan ngono. Dakwahmu iku sedekah, engko oleh ijol sing akeh. Lah sing mau omong iku lho, omong ngono. Ben duite ceblok kabeh. Apa montore, apa mobile, apa dan sebagainya. Pokok sing penting awakmu iki sugih. Pompong awakmu pinter dakwah. Lah terus orang yang niatnya hanya mencari ataupun bisa dikatakan ustadz dunia loh. Ya itu mudah tergoda. Ya untung ae loh. Aku iki sebagai ru'yah, sebagai jamaah biasa. Tapi alhamdulillah. Sama mau aku korupsi, ya apa carane wong aku ya ru'yah biasa. Terus ndak ada jalure untuk sing dikorupsi. Lah gue lah pejabat saja kalau keimanannya rendah mudah tergoda dengan harta. Lah bahkan orang-orang pejabat itu yang keimanannya rendah itu yang berpotensi dengan memegang harta, berpotensi dengan korupsi. Lah iku lho. Lek keimanane enggak kuat, mudah tergoda.
Terus aku salut dengan orang yang jujur dan berani dan punya nyali. Seandainya orang-orang pejabat-pejabat itu jujur semua, insya Allah negara ini makmur, maju. Tidak harus pembangunan ternyata mangkrak lala. Terus bahkan orang yang baik sekalipun di demo tek ya ini ya apa nih. Sebaik apapun pimpinan pasti di okrok. Lah wong apik kaya ngono lho. Icik pangga diokrok-okrok. Lah lah kok ngomong brentek tekan ndi mau. Saiki sik ya. Padahal iki mang ngomongno tripod lah kok bablas. Ya apa iki rek. Saiki sik ya. Sing penting awake dhewe punya semangat hidup. Meskipun pun kapusan ya sebene lah. Encane dia sukanya begitu. Cari harta dengan cara begitu. Kita tetap saja mencari harta yang halal, insya Allah sedikit biarpun sedikit tetap berkah. Aku meskipun seorang pemulung, tapi aku nggak mau. Terus aku koyok rosokan, aku koyok sampah, penampilanku ndak. Aku tetap tampil bersih, tampil oke. Terus orangnya sedekah itu semoga tidak kasihan melihat aku, tetapi menghargai. Kita tetap mencari harta yang halal, harta yang berkah. Harta yang diridhai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.